Salam perjumpaan selalu, para penikmat tayangan YouTube. Semoga hari-hari kalian diliputi rasa bahagia dan rasa syukur penuh kesehatan dan kesejahteraan. Berjumpa lagi dengan channel ini, channel kegemaran informatif dan penuh kesensasi. Untuk pemirsa yang menyukai tantangan dan sensasi, ini channel Eko Silver OC. Seperti biasa sebelum lanjut, mohon subscribe, mohon berdoa dulu, dan nikmatilah tayangannya. Kalau mau komen, mohon komen yang penuh masukan inspirasi serta membangun. Kita lanjutkan ya, buat rekan-rekan yang menyukai tantangan, serta sensasi angker dan menegangkan. Mungkin wisata horor atau wisata ini ke tempat-tempat angker. Mungkin sudah tidak aneh dan bisa jadi mungkin destinasi ini menciptakan rasa adrenalin sensasi tersendiri. Tapi tidak semua orang menyukai travel ke tempat-tempat menyeramkan dan angker. Mari kita sama-sama kita saksikan. Serta dibawa santai saja, ya pemirsa. Wisata horor menjadi tantangan baru yang mendatangkan sensasi berbeda dari jenis wisata lain. Bagi Anda yang anti-mainstream, tak ada salahnya menguji nyali menjajal wisata horor. Lokasi seperti gedung tua tak berpenghuni, makam keramat, rumah kosong yang angker, atau jembatan berhantu bisa menjadi pilihan untuk menguji nyali mencoba wisata horor. Ada banyak tempat di seluruh dunia yang menyimpan cerita mistis. Seperti bekas rumah sakit jiwa yang angker di Aradale Victoria Asylum Center, Australia. Bangunan yang dipakai ini konon menyeramkan dan banyak kejadian janggal yang terjadi di sana. Mungkin tempat-tempat angker ini pernah dijadikan dalam melakukan syuting dalam beberapa pengambilan adegan film horor. Walaupun sudah melakukan persiapan sebelum mendatangi rumah sakit angker tersebut, tetap saja aroma dan nuansa angker dan atmosfer menyeramkan dan horor. Keberadaan roh, hantu, setan, sampai saat ini masih jadi perdebatan. Beberapa orang yang mempercayai dan tidak mempercayainya. Namun, di dunia ini pun ternyata memiliki tempat-tempat yang diyakini dihuni oleh makhluk astral tidak kasat mata. Tempat-tempat angker tersebut akhirnya tidak jarang ditakuti dan dihindari orang-orang yang merasa takut dan tidak ingin melihat makhluk yang menurut mereka menyeramkan. Setiap kawasan pasti memiliki tempat yang dikenal angker dengan cerita-cerita mistisnya. Sebagian besar justru penasaran dan mencoba mengunjunginya, serta membuktikan hal-hal yang dianggap janggal. Biasanya, suasana seram itu tercipta karena sejarahnya yang kelam, seperti bekas korban meninggal tidak wajar, jiwa-jiwa yang tersesat dan sebagainya. Nah, biar perjalananmu tetap aman dan nyaman,
Berikut beberapa tips dan cara aman dan nyaman dalam melakukan wisata horor ke tempat-tempat angker. Saat mengunjungi tempat angker yang bisa kamu amalkan. Mengunjungi wisata angker atau wisata horor. Inilah 10 tips supaya perjalanan tetap aman. Tetaplah selalu jaga sikap dan tutur katamu. 10 tips cara aman dan tetap aman ini hanya berupa pendapat opini dari sebagian banyak pendapat dan opini kaidah yang berlaku. Tapi semuanya mungkin kembali kepada opini dan pendapat dari rekan-rekan sekalian. Karena perasaan dan cara teman-teman sendiri yang menjalani wisata angkernya. Setiap orang memiliki destinasi wisata favoritnya masing-masing. Ada yang suka ke pantai, pegunungan, situs bersejarah, hingga destinasi yang angker. Karena asumsi dan keinginan liburan memang bisa kemana saja. Karena tak ada batasnya. Nomor 1. Hal yang paling dasar adalah mencari informasi sedetail mungkin. Kamu bisa mencarinya melalui Google atau media sosial. Jangan asal main berangkat saja ya. Karena dengan data yang akurat, kamu bisa mempersiapkan perbekalan yang layak. Serta kamu juga harus mempersiapkan jiwa dan mental kamu. Insting manusia pasti akan tahu apa saja yang harus dipersiapkan dan apa saja yang harus dibawa. Yang terpenting juga bawa alat dokumentasi, seperti kamera, buku catatan dan lainnya. Peralatan kesehatan seperti masker. Karena tempat angker sudah tidak terurus pasti banyak mengandung emisi hawa negatif dan mungkin debu. Perbekalan yang cukup akan membuat kita semakin nyaman dan yakin untuk berpetualang di tempat-tempat angker. Nomor 2. Kamu bisa juga melakukan riset kecil bersama kelompok yang sudah uji nyali duluan ke destinasi tujuanmu. Dengan begitu, kamu bisa berkonsultasi secara lengkap dengan mereka. Semakin banyak informasi yang didapatkan dari hasil konsultasi akan membuat kamu lebih siap bila akan mengalami sesuatu hal yang lazim. Nasihat dari senior harus dapat kamu pahami dengan sebaik mungkin supaya dalam menghadapi kondisi situasi yang tidak diinginkan, kamu telah siap mental lahir batin. Apa yang harus dilakukan dengan cepat begitu menghadapi situasi yang tidak diinginkan? Nomor 3. Ikuti segala aturan yang berlaku di tempat tersebut. Tidak hanya yang tertulis, tapi juga peraturan adat. Seperti tidak menggunakan pakaian warna tertentu misalnya. Nomor 4. Selalu jaga sikap selama berada di wisata angker tersebut. Jangan asal tunjuk, apalagi asal berbicara. Sekali salah sikap, bisa jadi kamu bakal terkena masalah besar. Nomor 5. Hindari datang ke tempat wisata horor sendirian. Ajaklah setidaknya 2-3 teman untuk menemanimu, sehingga bisa saling membantu dan melengkapi. Nomor 6.
Berpikir positif dan jauhi pemikiran negatif. Dengan berpikir positif akan membuat diri kita dituntun dalam hal-hal yang lebih baik dalam menghadapi fenomena kejanggalan, keanehan yang dialami, serta fenomena angker yang dilihat. Nomor 7. Jagalah hati kita untuk tetap waspada. Rasa waspada adalah hal yang pantas dalam menghadapi situasi keangkeran dan bukan sembrono. Kadang kesembronoan, istilahnya sopral dan tidak hati-hati akan mendatangkan kerugian sendiri. Jadi cobalah hati ini dipenuhi ingat kepada Yang Maha Pencipta. Nomor 8. Gunakan peralatan yang modern, seperti kamera malam, senter ultra high, perekam suara super, serta radar hantu dan lainnya. Nomor 9. Jangan lupa minum air yang sehat kemasan atau di botol yang cukup. Karena rasa haus serta dehidrasi mungkin akan menyebabkan diri kita lebih condong kepada halusinasi. Keadaan halusinasi banyak dialami oleh rekan-rekan yang melakukan kontak uji nyali dikarenakan tubuh yang haus serta kekurangan pasokan oksigen yang cukup. Nomor 10. Panjatkan doa-doa khusus keselamatan dan perlindungan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut. Karena energi spiritual doa adalah senjata utama dalam menguatkan mental dan jiwa dalam menghadapi kendala penampakan suatu yang dianggap tidak lazim. Demikianlah tips cara aman dan nyaman dalam melakukan aktivitas kegemaran wisata angker atau wisata horor ini. Tapi semua tips dan cara, serta pendapat ini, hanyalah hasil opini saya dan sebagian dari opini masukan dari lainnya. Kalau ada opini dan pendapat yang lebih baik, serta lebih relevan boleh ditambahkan di kolom komentar biar bisa berbagi kepada rekan-rekan yang lainnya dan bisa bermanfaat. Kalau ada kesalahan redaksi mohon maaf dan dimaafkan. Kalau ada kekeliruan mohon diperbaiki. Karena kita sebagai manusia tidak luput dari tempatnya salah dan kesalahan. Terima kasih sudah menonton tayangan ini dan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah subscribe-nya. Terima kasih atas support ke channel ini.